Ribuan rumah di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi telah 3 hari terendam banjir. Akses jalan yang juga ikut terendam banjir menyebabkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut lumpuh total. Baik. 3 hari sudah ribuan rumah, fasilitas publik dan lahan pertanian di 4 desa di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Jambi terdampak banjir. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan termasuk akses jalan menuju permukiman. Akibatnya warga harus menggunakan perahu kayu untuk keluar masuk permukiman. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari setengah meter hingga 1 meter lebih. Banjir mulai merendam permukiman sejak Minggu sore, usai hujan deras yang mengakibatkan Sungai Batang Merau dan Sungai Batang Sangkir meluap. Warga mengaku banjir kali ini lebih parah dibandingkan banjir pada awal tahun 2024 lalu. Secara keseluruhan rumah yang terendam di Kecamatan Tanah Kampung sesuai dengan data yang kami peroleh dari Bapak Kepala Desa tadi itu lebih kurang 2.000 rumah, Pak, 2.000 rumah. Tapi kalau di sini di sepanjang RT 3 Desa Koto Pudung, Koto Baru, Mekarjaya dan Koto Dumo ini sekitar 200-an rumah. Banjir yang belum kunjung surut membuat beberapa warga memilih mengungsi ke rumah kerabatnya yang lebih aman. Sementara sejumlah warga lainnya memilih tetap bertahan di lantai 2 rumahnya. Warga korban banjir membutuhkan bantuan makan siap saji dan air minum. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Unjuk rasa buruh memperingati Hari Buruh Internasional di kawasan Patung Kuda MH Tamrin, Jakarta dimanfaatkan PKL untuk mencari untung. Namun para pedagang malah terlibat kericuhan dengan Satpol PP yang melarang mereka berjualan di lokasi unjuk rasa. Kedatangan petugas Satpol PP yang meminta sejumlah PKL untuk tidak berjualan di lokasi peringatan May Day di sekitar kawasan Patung Kuda mendapat penolakan keras dari pedagang. Pedagang menolak ditertibkan dan pindah berjualan dari lokasi tersebut. Pedagang berdalih sengaja berjualan karena ada momen unjuk rasa para buruh dan berharap mendapat keuntungan. Bahkan pedagang yang emosi akhirnya nekat mengusir petugas Satpol PP. Petugas menyayangkan reaksi kasar pedagang lantaran kedatangan mereka sekedar memberikan himbauan agar PKL berjualan di Jalan Gambir Buntu yang lokasinya cukup dekat dengan lokasi unjuk rasa buruh. Tamrin ini emang di sini steril untuk pedagang kaki lima. Jadi kalau emang ini dia suruh daerah yang pinggir, kita juga nggak ngasih tempat daerah yang pinggir ataupun daerah yang mana, namun intinya itu kita tampung di Gambir Buntu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Yang memperingati Hari Buruh Sedunia atau May Day, masa berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda dan Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Masa yang berdemo menyuarakan aspirasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut penghapusan outsourcing. Aksi demo memperingati Hari Buruh digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sekitar 10.000 buruh dari berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Patung Kuda ini. Mereka datang dari beberapa daerah untuk menyampaikan tuntutan. Sekitar pukul 6 petang, para pendemo mulai meninggalkan lokasi setelah berorasi dan membakar spanduk. Kobaran api yang membakar spanduk langsung dipadamkan aparat kepolisian yang berjaga. Sementara itu, aksi serupa juga dilakukan buruh di kawasan Stadion Madia Gelora Bung Karno. Mereka berunjuk rasa menyuarakan 2 tuntutan seperti menolak Omnibus Law Cipta Kerja, menghapuskan outsourcing, dan tolak upah buruh murah. Tak hanya orasi, demo buruh juga diberiakan dengan tari-tarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi demo memperingati Hari Buruh di sejumlah daerah. Di kantor Gubernur Jawa Tengah, petugas menembakkan water cannon untuk meredam aksi massa gabungan buruh dan juga mahasiswa. Di Goa, Sulawesi Selatan, adu pukul nyaris terjadi antara polisi dan mahasiswa yang berusaha menutup badan jalan. Petugas kepolisian menembakkan water cannon saat kericuhan mewarnai aksi demo memperingati Hari Buruh Sedunia di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Massa buruh dan mahasiswa yang menggelar demo dapat didorong mundur.
Namun sejumlah mahasiswa yang bertahan menjadi bulan-bulanan petugas. Akibatnya 1 mahasiswa terluka terkena pentungan petugas. Polrestabes Semarang menyiapkan sedikitnya 1.400 personil guna mengamankan aksi demo Hari Buruh. Kericuan terjadi antara puluhan mahasiswa dan aparat kepolisian saat peringatan Hari Buruh Internasional di batas Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Mahasiswa yang berusaha menghadang mobil truk untuk panggung orasi juga terlibat keributan dengan sopir truk hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pemerintah menghapuskan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh serta memberikan upah buruh sesuai UMR. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Goa, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri sesi penjaringan tokoh yang bakal diusung PKB dalam Pilkada 2024. Dalam seleksi bertajuk Ta'aruf Politik, Caimin menyebut beberapa nama yang muncul akan diseleksi. Salah satunya adalah ex-Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang mendaftar ke Pilgub Sumut. Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia masih perlu membicarakannya lebih lanjut untuk maju ke Pilkada Jakarta. Berikut pernyataan Caimin. Tidak. Nah ini sudah bertemu salah satu nama-nama yang muncul, ada incumbent, ada dari berbagai partai yang ikut mendaftar dan bergabung. Ada kalau tokoh yang paling terkenal ya Pak Edi Rahmayadi sudah mendaftar. Kemudian ada banyak tokoh-tokoh di Aceh, tokoh-tokoh di Sumatera Utara. Ya dorongan dari PKB DKI minta Ida Fauzia supaya dicalonkan. Masalahnya kan kita masih butuh 10 lagi untuk bisa mengusung Ida Fauzia. Ya tentu tidak mungkin kita bisa memastikan kalau tidak ada 10 kursi lagi ya. 10 kursi lagi yang membackup. Tentu proses yang harus kita lihat. Artis K-pop dan kru ditahan pihak imigrasi karena menggelar syuting program menggunakan visa turis di Bali. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi akan kembali sesaat lagi. Artis K-pop dan kru ditahan pihak imigrasi karena menggelar syuting program menggunakan visa turis di Bali. Kasus ini sangat disayangkan oleh Kemenparekraf. Artis K-pop dan kru berkebangsaan Korea Selatan diduga melanggar aturan keimigrasian karena melakukan syuting dengan menggunakan visa turis di Bali. Kasus viral ini menyeret para pemain reality show My Way Package Season 2. Pick Me Trip in Bali. Mereka yang ditahan diantaranya Dita Karang dari Secret Number, Hyoyeon, SNSD, Bomiyeon Aping, mantan member EOE, dan aktris Lim Na-yeon, serta penyiar Choi Hee. Terkait peristiwa tersebut, Kemenparekraf mengimbau agar siapapun yang berkunjung ke Indonesia harus mengikuti prosedur yang berlaku dengan baik. Saya pikir pasti mereka-mereka yang mau melakukan film syuting itu kan punya mitra di Indonesia kan, gitu ya, atau dia ke kedutaan. Nah informasi ini yang saya pikir harus disampaikan betul, ada prosedur. Tentu kita menyambut baik, tapi kan tetap prosedur adalah prosedur, gitu ya. Nah, jadi ini ada 2 yang harus dilihat peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, gitu, dan juga terkait visa. Karena visanya pun sudah ada jenisnya, mudah diakses dan bisa dilakukan sebelum mereka datang. Setelah sempat ditahan di Bali, para artis dan 25 kru produksi telah dipulangkan ke negara asal, sedangkan 2 orang produser masih ditahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.